Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita pergi ke taman bunga di kota kecil Hadamar, sekitar 16 km dari rumah. Nah, nggak cuma taman bunga aja, di area yang sama juga ada area pemakaman dan taman. Nanti aku bakal jelasin kayak apa sih pemakaman di Jerman gitu. Soalnya ini juga pengalaman pertamaku lihat kuburan di Jerman. Yuk kita pergi bareng. Sebelum itu perginya dari awal dong. Kalau langsung ke tamannya kan nggak seru. Biasanya kalau kita mendengar sejarah terbentuknya suatu kota, mendengar tahun 1900 atau 1800-an kan udah biasa ya, atau abad keberapa gitu. Coba kalian tebak tempat ini ada sejak kapan? Tahun 832 loh ya, bahkan nggak ada 1000-nya. Tua banget. Tapi baru pada tahun 1324 Hadamar baru diresmikan jadi kota gitu. Jadi sebelumnya cuma nama tempat aja tapi bukan kota. Tapi ya tetap aja itu tua banget, 1300-an. Tentunya dengan usia setua itu Hadamar memiliki banyak cerita pastilah ya. Dan itu terlihat di sisi kanan kirinya. Kalian juga bisa lihat masih banyak rumah-rumah setengah kayu yang biasanya nggak boleh dirobohkan karena dibuat cagar budaya sama pemerintah. Dan rumah-rumah yang terlalu tua kayak gitu nggak ada yang menghuni sih guys, tapi dibiarin aja gitu supaya generasi-generasi baru tahu bahwa oh rumah-rumah di zaman dulu tuh bentuknya kayak gini gitu. Oh iya, di video-video sebelumnya banyak yang tanya kok nggak ada tiang listrik, kok nggak ada kabel semrawut. Iya, soalnya kabel-kabel listrik dan juga internet itu ada di dalam tanah guys kalau di Jerman. Jadi bukan di atas, tapi mereka taruh di bawah tanah ya, mungkin biar gak semrawut itu tadi. Dan kalian bisa lihat di beberapa area yang tua mereka nggak pakai aspal tapi pakai pavingan kayak gini. Nah, ini kita udah sampai. Seperti biasa, sepi. Jerman di mana-mana sepi ya, kecuali kota besar. Di sebelah kiri itu taman bunganya. Kalau yang lurus dengan kita itu gereja, dan pemakaman ada di sebelah kanan. Di tempat ini orang-orang biasanya sih piknik atau jalan-jalan, bersantai gitu ya sama keluarga. Terus juga kalau di gerejanya biasanya ada orang nikah gitu. Terus foto-fotonya di taman bunganya gitu. Tapi ya nikahnya orang Jerman ngundang paling 5-10 orang keluarga terdekat atau teman terdekat gitu. Nggak kayak orang Indonesia kalau nggak sampai bunyi 1000 kita kurang mantep ya kan. Karena kita kan kenalnya orang banyak ya kan, dari SD, SMP, SMA, belum kuliah, belum tetangga, belum temennya bapak, temennya ibu. Wah banyak lah pokoknya, nggak habis-habis. Ngomong-ngomong kita udah masuk area pemakamannya. Kesan pertamaku sih ini nggak ada serem-seremnya, malah ini rasanya kayak taman terbuka gitu aja. Kuburan di Jerman itu biasanya terbagi berdasarkan agama. Jadi kalau ini adalah kuburan untuk umat Kristiani, jadi umat agama lain tidak bisa dikuburkan di sini gitu. Pemakaman di Jerman itu sangat mahal, maka dari itu mayoritas orang Jerman memilih untuk dikremasi di akhir hidup mereka karena ya itu pilihan yang paling murah gitu. Soalnya kalau pakai prosesi pemakaman yang normal itu bisa 2.000 sampai 5.000 euro. Itu mahal banget, dan itu belum termasuk jenis peti yang digunakan, bunga-bunga yang dipilih apa aja, atau pakai musik atau enggak, atau belum milih pakaian dari orang yang meninggal, dan lain-lain lah, banyak pertimbangannya. Dan selain itu banyak orang Jerman memilih untuk dikuburkan secara anonim atau tanpa identitas, sehingga yang harus membayarkan keseluruhan prosesi pemakaman adalah negara gitu. Jadi tanpa nama atau anonim di sini maksudnya kuburannya nggak pakai batu nisan dan harus bersedia apabila suatu hari negara membutuhkan lahan tersebut, maka kuburan tanpa nisan tersebut akan ditindih entah untuk pembangunan atau yang lainnya. Biasanya orang yang memilih dikuburkan secara anonim kayak gini adalah orang yang hidup sendiri atau tidak memiliki keluarga yang mampu membiayai pemakaman. Ya sedih juga ya kalau kayak gitu. Dan biasanya untuk menghemat biaya lahan, dalam satu kuburan itu bisa diisi abu kremasi orang lain atau orang meninggal lain apabila sudah melewati beberapa tahun, kayak ditumpuk beberapa generasi gitu dalam satu keluarga. Dan juga kuburan
liburan di Jerman ini tanahnya ngontrak guys, per 20 tahun itu 2.000 sampai 2.500 euro. Itu pun tergantung fasilitas makam yang didapatkan, misalnya pakai request, bilang ke penjaga makamnya setiap jangka waktu tertentu minta dibersihkan atau minta setiap hari apa diganti bunga tertentu, itu pasti harganya lebih mahal lagi gitu. Sekarang kita ada di taman bunganya. Nama tamannya sih standar aja, kalau diartikan ke bahasa Indonesia jadinya Taman Mawar Hadamar gitu. Nah, di taman bunga ini ada beberapa bagian taman, ada taman Inggris, Jepang, Prancis, dan bagian tumbuhan obat-obatan. Tapi kali ini kita cuma ke bagian taman Inggris aja. Nah, yang dimaksud Inggris, Jepang, Prancis itu maksudnya style tamannya ya, atau gaya kebunnya gitu. Dan juga jenis-jenis tanamannya. Aku kurang tahu kenapa mereka cuma membuat beberapa jenis style tersebut, kok nggak ada negara-negara lain juga, aku nggak tahu kenapa. Dan kebetulan waktu kita ada di sana ada yang nikah, jadi kita nggak bisa ngerekam dalam gerejanya juga. Jadi kita cuma habis dari pemakaman, lihat-lihat terus kita ke taman gitu. Oh iya, kalau kalian mau foto wedding di taman ini atau mau syuting iklan atau pemotretan yang profesional gitu, kalian harus bayar 50 euro. Tapi kalau cuma foto atau ngerekam untuk keperluan pribadi kayak kita ini, itu nggak perlu bayar. Nah, di taman Inggris ini ada 2000 jenis mawar dan bunga lain. Jadi 2000 jenis ini mawar aja plus bunga-bunga lain, dan ukuran taman ini sendiri sekitar 3.800 meter persegi. Sebenarnya banyak banget tempat duduk di taman ini yang pakai atap gitu, tapi kita nggak bisa ngerekam karena yang nggak enak aja ada orangnya lagi duduk-duduk gitu. Kalau di Indonesia, aku cuma pernah ke Taman Bunga Selekta, kalian tahu yang ada di Kota Batu. Nah, itu kalau di Selekta kan kayaknya lebih besar ya, dan bunga-bunganya juga jenisnya yang besar-besar gitu. Bahkan ada kolam renang sama playgroundnya juga. Kalau di kota kalian ada taman bunga juga nggak? Komen di bawah ya. Kalau lagi musim panas kayak gini, bunga-bunganya lebih berwarna dan macamnya lebih banyak gitu dibanding musim-musim lain. Bunga-bunga yang ada di taman ini ada yang hasil dari sumbangan uang masyarakat, ada yang dari pemerintah, dan ada banyak banget yang dari sumbangan bunga masyarakat. Jadi banyak orang yang menyumbang dalam bentuk bunga itu sendiri. Jadi kalau di bunga-bunganya kalian lihat ada nama dan ada keterangan, itu berarti bunga tersebut disumbangkan oleh orang tersebut pada tahun sekian dan untuk siapa atau untuk apa gitu. Misalnya ada bunga tertentu tertulis nama Christina gitu misalnya, disumbangkan tahun 2003 dan keterangannya untuk hadiah ulang tahun pernikahan yang kesekian gitu. Dan ini rumah lebah guys, banyak banget rumah lebah buatan kayak gini di taman atau di hutan. Aku lupa bilang di awal tadi, taman ini ada sejak tahun 1998. Nah, kalian udah lahir belum? Sebenarnya awalnya taman ini dibuat untuk perawatan dan rehabilitasi untuk orang-orang yang memiliki gangguan mental atau canduan. Dan di sini juga banyak kegiatannya sebenarnya, untuk perawatan psikiatri atau untuk orang rehabilitasi, untuk orang terapi gitu ya. Membantu orang yang sedang berjuang dengan kecanduan, entah alkohol, narkoba, dan lainnya. Atau misal pasien manula yang membutuhkan perawatan jangka panjang atau yang lainnya. Ya, seperti itu awalnya. Tapi sekarang, lain fungsi-fungsi tersebut, taman ini juga dimaksudkan untuk wisata dan tempat untuk menenangkan diri bagi beberapa orang gitu. Itu dia video kali ini guys, semoga bermanfaat dan tambah ilmu baru, karena akan selalu ada ilmu baru di tempat baru. Makasih udah jalan-jalan bareng kita. Silahkan klik tombol like dan subscribe ke channel ini. Komen di bawah gimana menurut kalian tentang makam dan Taman Bunga Hadamar ini. Share ke teman-teman kalian, dan jangan bosen-bosen buat nonton video-video kita. Oke, assalamualaikum. Terima kasih sudah nonton. See you in the next video.